Good morning everyone. Welcome to AMC Easter Sunday Service. Yang masih ada di luar, saya mau mengundang kita semua bisa masuk ke dalam. Today is the greatest day in our Christian life. Amen. Today we are celebrating Jesus. That He died and He lifted up and we want to celebrate His resurrection this morning. And saya mau mengundang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau menyembah Dia. We want to bless His name. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Lord. We want to dedicate this morning, Lord, to praise You, to worship You, to lift up Your name, to bless Your name on high, oh Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord.
shout hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Let's shout hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's just worship Him this morning, church. Mari kita sembah Dia pagi hari ini. For His name is above all names. For His name is powerful. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Come on, church. Mari jemaat Tuhan. Mari kita berikan ucapan syukur kita. Let's worship Him this morning, for He deserves all of our praises. He deserves all our glory. He deserves all our worship. Let's worship Him. Let's give thanks to Him. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We worship You, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank You, Jesus. We worship You, oh the living God. We invite You, Holy Spirit. Come on, church. Come on, church. Lift up your hands. Lift up your voice. Worship Him. Give thanks to Him. Hallelujah. We worship You, Lord Jesus. We worship You, Lord. We honor You, Lord, this morning. You are the center of our praise and worship, oh Lord. We want to give thanks to You. We want to celebrate. We want to celebrate You, oh Lord God, because of You. Because You have shed Your blood and that You have risen, Lord, that we can have hope, that we can have future in You, Lord. Thank You, Lord Jesus. Thank You, Lord Jesus. Thank You, Lord. As we lift up Your name this morning, Lord, we pray that You fill our hearts. Fill our hearts with You, Lord. Fill our hearts with Your Holy Spirit, Lord Jesus. Restore us, renew us, O Lord, and strengthen us, Lord Jesus. Thank You, Lord Jesus. Thank You, Lord Jesus. Thank You, Lord. Thank You, Lord Jesus. Thank You, Lord. Thank You, Lord Jesus. Thank You, Lord. Your name is above all names. Your name is powerful. Thank You, Father. Thank You, Lord Jesus. And all glory and honor belongs to You, Lord. And everyone who believes says, Amen. Hallelujah. Come on, give Him once more. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Are you ready, church? We're going to praise Him. We're going to celebrate Jesus this morning. Amen. Hallelujah. Celebrate.
Thank you, Jesus. Sebab Dia hidup, maka kita ada sukacita, maka kita ada kebebasan. Amin. Haleluya. Membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi anak Allah, mendukalah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Ku berkosong membuktikan Dia hidup. Haleluya. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Ku berkosong membuktikan Dia hidup. Come on, just sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. One more time, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hallelujah. Hallelujah. Yes, because You live, oh Lord. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, as we preparing our hearts to listen to His words, let's open our hearts and let's just worship Him. Let's give thanks to Him for everything that He has done in our lives.
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. You are hope, oh Lord. You are rock, oh Lord Jesus. You are stronghold. You are refuge, oh Lord. Thank you, Lord Jesus. That guards my heart, my help.
deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For you alone, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Hallelujah. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Hallelujah. Give the glory to Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Name above all names. Jesus, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Glorious, glorious, glory, glory, glory. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you for this morning, Lord. Thank you for the joy, the mercy, the love, your kindness, Lord. That's in our hearts, Lord. Forgive our sins, our iniquities, our transgression, Lord. That you have shed your blood for us, Lord. That we can walk in your ways and to be like you, Father. That you have risen, Lord, from the dead, Lord Jesus. Thank you, Father. You are alive, Lord, with us, Lord. And you are in the midst of us, Lord, this morning, Lord. This is your service, Lord. Take over this place, Lord. Lead us from the beginning to the end, Lord. It's all about you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. United as one, Lord, in one unity, Lord, in one accord, Lord. And to praise you, to worship, Lord, to lift up your name on high, Father. Name above all names, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I pray for our Father, you equip him, you anoint him, Lord, hide behind the cross, Lord. That he's just your instrument, your vessel, Lord, nothing more than that, Lord. Let your word speak to every single person in this place this morning, Lord. Let your heart touch every single person in this place, Lord. May we walk out from this place, we are never the same, Lord. We are a new creation in you, Lord Jesus. Thank you, Lord. And once again, Lord, let your word touch every single person. Touch every single person, Lord Jesus. There is power, there is healing in the name of Jesus. Yes. Thank you, Lord. 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 All we can say is thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. And once again, Lord, you are amazing. You are great. You are everything in our life, Lord. Without you, we are nothing. We are lost without you, Lord. Thank you, Father. You deserve the glory. You deserve the honor, Lord.
Name above all name, and all who believe says, Amen. 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 Let's give him glory. Good morning, everyone. Happy Resurrection Day. So for the young people, you can go to other room. Selamat datang juga untuk Ibu Dewi, Pak Ivan, dan ada Ibu Dewi 2 di sini. Selamat datang juga Ibu Dewi juga. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Nah, saudara, saya katakan minggu yang lalu bahwa hari-hari ini kita memperingati hari yang terbesar, the greatest day in our Christian life. Ya. Jumat kemarin kita sudah merayakan Good Friday dan saat ini kita merayakan hari kebangkitan. Mengapa saya tidak katakan Happy Easter? Banyak di antara kita yang rasanya hari-hari ini kita harus rubah juga. Happy Good Friday. Oh, have a blessed Good Friday and Happy Resurrection Day atau Happy Pascha, Pesak, bukan Easter. Kalau Easter itu konotasinya beda ya. Jadi saya rasa kita sudah mulai belajar melihat kebenaran sebab Easter atau Istar itu sebetulnya adalah perayaan bangkitnya Turmus, anak daripada Nimrod dan Semiramis. Jadi pemujaan kepada Nimrod, kepada Turmus dan kepada Semiramis yang dalam bahasa ya bahasa bukan bahasa kita lah ya. Diana termasuk itu sebutan-sebutan itu, Artemis ya. Itu. Jadi Easter itu adalah sebetulnya celebration kenaikan dia. Gitu. Dan Nimrod, arti daripada Nimrod sendiri kita tahu dalam kitab Kejadian 11 waktu dia membangun menara Babel. Dikacaukan oleh Tuhan karena Nimrod dikatakan dalam bahasa Ibrani-nya Nimrod itu pemberontak artinya. Gitu. Seorang pahlawan yang gagah perkasa sebetulnya dia, tapi dia disebut pemberontak dia. Nah, dan Nimrod inilah yang pertama kali mengadakan pusat penyembahan setan, penyembahan berhala setan. Nah, Istar itu ada hubungannya ke sana atau terjemahan Inggrisnya Easter ya itu. Jadi ya sekedar pengetahuan aja gitu. Jadi supaya kita juga Happy Resurrection Day. Today is the Resurrection Day of our Lord Jesus Christ, our Savior. Ya. Kan beda kan gitu. Jadi kita nggak merayakan Nimrod dan juga Semiramis, tapi kita merayakan Kristus yang datang menjadi manusia, menjadi juru selamat kita. Dan hari ini kita merayakan kebangkitannya. Christ is resurrection. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, banyak terjadi kontroversial waktu dari sejak abad-abad pertama ya, tentang kebangkitan Kristus ini, sehingga sampai hari ini pun juga ya masih banyak yang nggak percaya karena itu akibat daripada apa yang telah terjadi dan dituliskan dalam Alkitab juga, sehingga kita yang sebagai orang percaya kita juga mau melihat, kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya melihat juga dari agama-agama lain juga menyatakan Kristus nggak bangkit, ya kan? Agama seberang kita keras sekali mengatakan itu karena memang ada hal-hal yang Happy Resurrection Day. He is not here for his reason, as he said, come see the place where he lay. Malaikat Tuhan waktu itu datang kepada Maria Magdalena dan Nada Maria. Ketika mereka
datang mengunjungi ke kubur pada hari ketiga. Dan tiba-tiba terjadilah gempa bumi, malaikat Tuhan turun, tergoleklah batu itu, dan dia katakan kepada Maria Magdalena dan Maria ini, dan dikatakan dia tidak ada di sana, dia sudah bangkit, seperti yang sudah dikatakannya, dia sudah bangkit. Nah, lihatlah, masuklah, dia duduk di atas batu, di mana Yesus diletakkan, nggak ada lagi. Nah, dan itu adalah kisah nyata di mana bahwa kedua atau Maria Magdalena dan Nada Maria itu yang pertama kali yang datang ke kubur pada hari ketiga. Ya kayak sekarang yang kita peringati hari kebangkitan ini. Nah, Matius 28:11, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu. Nah ini saudara, termasuk waktu itu ketika malaikat itu datang dan tergoleklah batu itu. Dan penjaga itu kalau saudara baca ayat sebelumnya, mereka sampai berdiri siap gini saking takutnya gitu. Dan mereka tahu persis sejarah itu bahwa Yesus bangkit gitu. Nah, jadi sementara while the women, nah ini ya kan, while the women, maksudnya Maria Magdalena dan Maria lain were on their way dalam perjalanannya, some of the God went into the city and reported to the chief priest everything that had happened. Nah, itu. Jadi penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Nah ini saudara. Jadi karena mereka disuruh menjaga kuburan, ternyata tiba-tiba batu tergolek, terjadi gempa bumi, batu tergolek, dan malaikat Tuhan berdiri di sana. Nah, akhirnya mereka saking takutnya, saudara, dan mereka lari ke kota untuk lapor. Dia harus melaporkan kepada imam-imam kepala. Di sini dijelaskan sekali. Dan kemudian apa? Sesudah berunding dengan tua-tua, jadi imam-imam kepala setelah mendapat laporan itu mereka berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Ya. Saya langsung lompat ayat 14 saja, ayat 13-nya dikatakan bahwa jangan takut nanti kalau sampai pembesar kota ini kami yang bertanggung jawab, seperti itulah. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Nah ini saudara. Ya, they told the soldiers, we want you to say, his disciples came during the night, they stole his body while we were sleeping. Ini. Jadi sejak dari awal sudah terjadi penyelewengan itu. Nah, sehingga saudara dikatakan apa di sini? Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan lihat, cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai kapan? Sampai sekarang ini. Jadi dikaburkan. Jadi kebangkitan Kristus dikaburkan, dikatakan Kristus nggak bangkit. Karena waktu itu yang menyalibkan kan juga mereka, ya kan? Orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, ahli Taurat, mereka yang menyalibkan. Gitu. Jadi ketika tahu benar Yesus bangkit, mereka coba tutupi. Mereka menyogok, ya kan? Serdadu Roma itu disogok, diberikan uang supaya mereka mengatakan beda, ya kan? Bukannya bangkit tapi dicuri. Mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Dan cerita itu tersiarlah di seluruh Yahudi. Makanya kalau saudara ke sana, ke Yerusalem, saudara kalau tanya sama orang-orang Yahudi, mereka akan ketawa, mereka nggak percaya. Karena itu sudah didoktrin. Nah itu. Nah, it's okay, ya kan? Memang harus terjadi seperti itu. Tapi kita lihat sekarang ya. Sebab yang sangat penting ya, Paulus termasuk salah satunya juga kan waktu itu yang memburu orang-orang Kristen pertama, yang memburu orang-orang percaya pertama. Tapi bagaimana akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada dia. Makanya dia terus menulis ini saudara. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu yaitu apa yang telah aku terima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi Kristus mati sesuai dengan kitab suci. Saya sudah katakan minggu yang lalu bahwa nubuatan mengenai kelahiran Kristus, kehidupannya,
pelayanannya, sampai matinya dan sampai bangkitnya sudah dituliskan oleh lebih dari 30 nabi, dinubuatkan oleh lebih dari 30 nabi dengan lebih dari 330 nubuatan, dan pada saat itu digenapi semuanya. Nah, ini yang disebutkan bahwa sesuai dengan kitab suci. Pada waktu Paulus bicara ini, kitab suci belum dibentuk, kitab suci belum disusun. Yang ada cuma kitab Old Testament. Dalam kitab Old Testament sudah dikatakan itu semua. Dalam kitab Perjanjian Lama sudah dikatakan itu semua. Nubuatan-nubuatan nabi itu yang saya katakan tadi, lebih dari 30 nabi sudah menubuatkan tentang bagaimana Yesus lahir, Sang Juru Selamat, Sang Mesias itu yang akan menyelamatkan umat manusia, bagaimana dia hidupnya, bagaimana dia pelayanannya, bagaimana dia matinya, dan bahkan sampai dia bangkitnya dari kubur. Mati pada hari ketiga, bangkit dari kubur. Semua yang dituliskan, saudara. Ini yang disinggung oleh Paulus. Karena apa? Paulus seorang ahli kitab. Jangan salah, dia dididik oleh Gamaliel. Dikatakan, aku tidak bercacat di dalam melakukan hukum Taurat. Aku asli orang Ibrani. Ya. Seperti yang bilang, tapi setelah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, maka semuanya aku anggap sampah. Tadinya yang menjadi kebanggaannya dia. Banyak kan kita ini orang-orang bangga dengan dirinya. Ya kan, sehingga ya apalagi sekarang kalau dulu Paulus ada sosial media gitu, mungkin waduh di Instagram dia sudah, di Facebook dia sudah, waduh saya ya seperti itulah, saudara tahu yang saya maksud. Nah, saudara, akhirnya dia katakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Apalagi sesuai dengan kitab suci lagi. Jadi yang dikatakan Paulus ini sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan dan yang sudah dituliskan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Tentang bagaimana Yesus ini nanti. Sang Mesias ini bagaimana nanti. Paulus tahu persis di sini karena dia memang ahli firman. Jadi dikatakan di sini bahwa ia telah dikuburkan. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. See? He was buried that he was raised on the third day according to the scriptures. Jadi semuanya ini dikatakan oleh Paulus, dia bangkit. Sesuai dengan apa yang dituliskan. Apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Yang dimana mereka berbicara atas nama Tuhan. Tentang bagaimana rencana Tuhan tentang keselamatan sejak manusia jatuh dalam dosa. Semuanya sudah dituliskan, saudara. Terus, karena ini teaching, saudara ya. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kepada Petrus. Dan kemudian Yesus menampakkan diri kepada ke-12 muridnya. Dikatakan. Jadi enggak ya bangkit dari kubur, tapi enggak menampakkan diri. Menampakkan diri selama 40 hari, saudara. Yesus hadir, Yesus menampakkan diri. He appeared to Peter atau Kefas. And then to the 12. Terus sesudah itu ia menampakkan diri kepada siapa? Lebih dari 500 saudara sekaligus. Dalam sekaligus 500 orang. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang waktu Paulus menulis ini. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, ini adalah bukti-bukti, saudara, yang apa itu, jangan termakan dengan apa yang nanti, karena pada hari-hari ini banyak pengajaran yang mengacaukan sekali. Kita harus tahu benar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebab kebangkitan Kristus ini sangat-sangat penting sekali. Sangat penting bagi kita, makanya kita perlu peringati. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah hari yang terbesar. Saya katakan lebih besar dari hari Natal. Semestinya kita merayakan. Sebab kalau Kristus lahir memang. Tapi belum tentu dia bisa memenuhi. Ya kan, ingat kan waktu dia berdoa. Pada waktu dia mau ditangkap itu. Bapa, kalau bisa cawan ini lalulah daripadaku. Dia secara manusia pada waktu itu. 100% human being waktu itu. Dia sendiri berat untuk menghadapi cawan yang akan diminum, yaitu mikul dosa-dosa kita, saudara. Mikul pelanggaran kita. Disalibkan di atas kayu salib, dipaku sebagai manusia 100%. Tapi kemudian ketika dia berdoa lagi, doanya sudah beda.
Bapa, kalau ini memang menjadi kehendak-Mu, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi doa bisa merubah hati seorang manusia. Sehingga dikatakan waktu itu, Petrus, mengapa engkau tidak bisa berdoa dengan aku? Karena murid-murid yang lain semua pada tidur. Dikasih tahu, berdoalah dengan aku, supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Rupanya doa ini akan menguatkan kita supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Dari terbukti Yesus sendiri waktu doa yang kedua dia berbeda. Ya. Nah, saudara, terus selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Masih menampakkan diri kepada Yakobus. Karena tahu Yakobus ini nggak percaya. Karena Yakobus ini kan saudaranya Tuhan Yesus, dia nggak percaya bahwa Yesus ini adalah anak Allah, bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia nggak percaya sama sekali. Kalau saudara pelajari, kalau saudara study deeply, dalam kepada siapa Yakobus ini, bahkan dia termasuk di antara saudaranya yang nuding Yesus ini sesat, Yesus ini gila. Ya. Tapi pada pembukaan suratnya dia katakan, Tuhanku, juru selamatku sudah lain lagi, saudara. Yang tadinya mestinya kakakku, enggak, Tuhanku, juru selamatku. Jadi terbukalah, karena apa? Dia tahu Yesus dihukum mati, dia tahu. Sehingga waktu Yesus datang pribadi kepada dia, menampakkan dirinya dan ngomong kepada dia sesudah dia bangkit, di situ baru sadar dia. Mana mungkin manusia biasa bisa hidup? Ada nggak sampai hari ini manusia biasa bisa hidup? Ada sih, dari kubur hidup, ya kan, banyak kejadian itu kan. Tapi nanti ya mati lagi, ya kan. Sudah dulu mak saya atau oma saya pernah, saudara, karena disantet, saudara, mati, saudara, mati, benar mati, saudara. Dan dia dioperasi, saudara, ya, itu karena perutnya kembung, saudara. Apa? Bukan kembung, apa? Hah? Iya, buncit, ya, buncit. Ya, ini kisah nyata ini. Oma saya sendiri. Karena engkong saya itu kan dari Congkok, saudara, kawin 2. Nah, istri yang mudanya itu, saudara, yang nyantet. Itu dulu sebelum engkong saya bertobat, saudara. Nah, taunya dari mana? Dukunnya yang datang, yang nyantet itu. Jadi pada waktu dia mati itu, saudara, ternyata di kamar di rumah sakit setelah dioperasi itu, saudara tahu dalamnya apa isinya? Potongan kuku orang mati, patokan kayu-kayu orang mati, ada gunting, ada paku, ada kain kafan di dalam perut. Ini kisah nyata, saudara. Dalam perut. Nah, diambillah itu semua. Tutup lagi. Kemudian berapa bulan kembung lagi, saudara. Jadi operasinya itu letter T begini. Saya kan saksi mata juga, ya. Nah, pada waktu itulah, ini luar biasanya. Dia kan seorang yang tidak kenal Tuhan juga. Waktu itu dia lihat tiba-tiba dalam kamar yang gelap. Dia katakan tiba-tiba terang sekali. Nah, ada selambu. Ya, ada kelambu kan kalau rumah sakit itu. Kelas 2 rumah sakit cuma 2 orang isinya, saudara. Nah, tapi yang satu ini kosong. Dia lihat ada seseorang berdiri di situ. Tapi dia nggak bisa lihat mukanya, cuma terang aja. Dan dia panggil suster. Itu siapa berdiri di situ? Nggak ada, Bu. Itu yang terang itu, nggak ada, Bu. Susternya sampai ketakutan, karena nggak ada, Bu. Ini orang lagi menggigau atau bagaimana, saudara. Dan dia jamah, saudara, dan sembuh total, saudara. Jadi kesembuhan dia bukan dari siapa-siapa. Ini oma saya, saudara. Tuhan yang datang menyembuhkan dia. Setelah dia pulang, dukunnya, saudara, datang, saudara, minta ampun, saudara. Tapi nggak tahu, mungkin dia ada deal sendiri, Tuhan datang kepada dia, minta dan ngaku dia kalau yang nyantet tadi siapa, saudara. Disuruh dia. Tapi sebentar dari pulang, dalam 2 hari mati dia, dukunnya. Seperti itu. Ini anak-anak Tuhan luar biasa sekali. Nah, kisah ini sama juga. Yesus itu menampakkan diri sehingga buat Yakobus yang tidak percaya tadi itu, dia menjadi percaya, sehingga menjadi seorang yang sangat berguna sekali, saudara.
Nah, saudara, kita hidup di dalam dua alam, alam nyata dan alam roh. Saya berkali-kali saya katakan itu. Alam nyata dan alam roh. Dan alam roh ini masih eksis meskipun kalau bagi kita orang percaya, mereka sudah ada di bawah telapak kaki kita. Saya katakan ini tegas, saudara. Di depan kuasa-kuasa saya katakan tegas sekali. Amin. Amin. Gak ada yang berani amin kan? Berarti saudara masih takut. Amin. Kita punya kuasa. Kuasa kebangkitannya ini membuat kita berubah, saudara. Oleh sebab itu kita perlu merayakan ini. Karena apa? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita. Dan dia katakan, dialah yang sulung yang pertama harus bangkit. Kita diangkat, diadopsi sebagai anak, Kristus yang sulung. Dan yang sulung ini yang harus membuat terobosan. Wah, dahsyat sekali, saudara. Kita teruskan dulu. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia mendapatkan diri juga kepadaku. Ini. Kepada siapa? Rasul Paulus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. For I am the least of the apostle and do not even deserve. Dia merasa enggak deserve, enggak pantas to be called an apostle. Dipanggil sebagai rasul, aku enggak pantas. Ini Rasul Paulus. Dalam kerendahan hatinya. Mengapa aku seorang yang menderah orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus. Kok tiba-tiba Kristus datang kepada aku? Ya, katakan because I persecute the church of God. Dia rasa nggak pantas. Tapi Kristus datang secara pribadi kepada dia. Kalau dalam istilah apa itu teologi dikatakan bahwa the Damsyik tragedi. Dari tragedi ke jalan ke Damsyik. Itu yang Rasul Paulus ketemu dengan Tuhan sendiri secara pribadi dan merubah total konsepnya. Sehingga dia yang seorang ahli Taurat, dia forget everything. Hidup hanya karena kasih karunia. Keselamatan karena pengorbanan Kristus. Maka dia katakan bukannya dia nentang hukum Taurat, tapi dikatakan tidak ada yang bisa selamat. Orang yang mengikuti peraturan-peraturan Taurat. Keselamatan adalah karena anugerah Allah lewat Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Dan yang percaya kepadanya melalui iman percaya kita. Selamat kita. Simple sekali, sederhana sekali. Gak ribet, gak ruwet. Harus melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Sangat-sangat sederhana sekali, saudara. Tetapi sekali lagi. Sementara kita sudah menerima keselamatan kita, Rasul Paulus juga katakan, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Jangan enak-enakan, jangan foya-foya seperti orang dunia. Kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Karena keselamatan ini sudah kita raih, sudah kita dapatkan, dan kita harus benar-benar hidup di dalam bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita. Karena Dia menebus kita, Dia merampas kita dari maut, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang benar. Hari Jumat katakan kita adalah orang-orang yang terbelenggu, tapi kematian Kristus mematahkan setiap belenggu kekuatan setan, di mana manusia berdosa dilepaskan, dibebaskan, supaya mereka terbebas dari dosa. Amin. Dahsyat, saudara. Ini tadi yang saya singgung. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak akan dibangkitkan. Ya, for if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. Jadi kalau orang mati nggak dibangkitkan, Kristus juga nggak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, nah ini, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Kristus nggak bangkit, saudara, sia-sialah kita. Terus kita ini apa? Ngapain? Kita tiap minggu ke gereja berkumpul. Mengapa kita tiap hari berdoa? Kalau Yesus itu setelah mati. Seperti pemimpin agama yang lain mati. Nggak bangkit lagi. Siapa pemimpin yang lain yang mati, yang bangkit? Nggak ada. Sebutkan saja satu persatu agama apa aja. Nggak ada. Tapi ingat, saudara, kita bukan agama loh. Saudara kaget mungkin. Karena agama nggak menyelamatkan, saudara. Yang menyelamatkan itu adalah relationship kita dengan Dia. Kita ngomong, oh ya saya agama Kristen, woi, wow, dari engkong kakek nenek buyut saya semuanya Kristen.
dapat menyelamatkan. Iman percaya kita kepada Dia. Relationship kita kepada Dia. Bagaimana kalau kita memang orang percaya? Benarkah kita hidup dalam Dia? Benarkah kita itu berjalan bersama Dia? Ini yang dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Supaya apa yang Yesus lakukan di dalam mati bagi kita, mati bagi dosa-dosa kita, memikul semua dosa-dosa kita di atas kayu salib, mati bagi kita, yang sebenarnya kita harus mati tapi Dia gantikan posisi kita. Kemudian Dia hidup kembali juga hidup bagi kita. Supaya kita juga melihat bahwa yang mati ini adalah tubuh jasmani, memang nggak bisa mewarisi kerajaan sorga, dan Dia harus digantikan dengan tubuh yang baru, yang penuh dengan kemuliaan, seperti tubuh Yesus juga. Makanya tubuh kemuliaan, waktu ingat saudara, murid-murid sedang berdoa di atas loteng Yerusalem. Tiba-tiba nggak lewat pintu, nggak lewat mana, ya. Dan saudara pernah ke Yerusalem melihat bagaimana betapa kokohnya tembok itu dari batu-batu yang gede-gede, saudara. Yesus nembus saja. Itu tubuh kemuliaan. Shalom. Dia langsung mengatakan begitu. Thomas waktu itu nggak ada di sana kan? Kata Thomas, aku sekali nggak percaya. Karena murid-murid ceritakan Thomas masuk setelah Yesus pergi. Aku sekali nggak akan percaya kalau Dia bangkit, kecuali kalau aku mencucukkan tanganku ke telapak jarinya. Satu kali murid-murid berkumpul kembali, ada Thomas di sana. Yesus datang lagi, dengan tubuh kemuliaan. Langsung datangi Thomas. Thomas, cucukkan sekarang jarimu. Kalau Dia bukan Tuhan, Dia nggak tahu apa yang dibicarakan Thomas. Saudara, Dia membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tembus tembok, saudara, dengan tubuh kemuliaan. Saudara dan saya sedang dipersiapkan juga untuk satu kali mati, memang harus mati. Tapi bukan berarti kematian itu adalah sesuatu yang berakhir sampai di sana. No. Sebab kematian bagi orang percaya adalah awal sebuah kehidupan bersama dengan Kristus. Ini yang luar biasa. Inilah pesan daripada the resurrection day. Ya. Dan kematian dalam bahasa aslinya itu fallen asleep. Kalau orang fallen asleep itu bagaimana? Menurut dunia mati, tapi di dalam bahasa aslinya fallen asleep, ya tertidur. Dia tertidur, nanti pada waktu bunyi ya lonceng yang dikumandangkan Yesus datang, nah di situ bangkit semua. Oke, saya nggak bicara ke sana, nanti jadinya belok. Demikian juga binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Nah ini saudara, jadi yang benar memang Kristus itu dibangkitkan. Kalau nggak dibangkitkan mati semua. Tapi yang benar, ini 20, ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung ini. Dari orang-orang yang telah meninggal. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. Nah ini. Ya, tadi saya singgung tadi yang mengenai fallen asleep tadi itu. Jadi meninggal dalam terjemahan aslinya juga, dia cuma fallen asleep aja. Jadi nanti juga bangkit kembali gitu. Tapi bagi orang dunia meninggal sesuatu yang mengerikan, saudara. Sesuatu yang menakutkan. Saya tidak tahu apakah di antara kita masih ada yang takut mati. Saudara, kalau saudara sampai ada yang takut mati, saudara, berarti saudara nggak punya Yesus dalam diri saudara. Kita harus bertobat, saudara. Ada penyakit aja datang, waduh udah ketakutan sekali. Waduh bagaimana nanti kalau kena penyakit, saudara, bertobat, saudara. Sebab kematian bagi kita orang percaya sebenarnya adalah sesuatu hal yang sungguh membahagiakan. Nah ini kan beda sekali kan dengan orang dunia. Orang di dunia sudah ketakutan sekali, kena penyakit itu sudah ketakutan sekali. Kalau kita orang-orang percaya, kita santai aja. Sebab apa? Hidup kita in His hand, dalam tangannya Dia. Siapa yang bisa merampas kita dari tangan Tuhan? Nggak ada. Firman Tuhan yang mengatakan itu. Bahkan kita dirampas dari maut. Dirampas dari the darkness, dari tempat gelap. Dibawa kepada terangnya yang ajaib. Luar biasa, saudara. Sangat-sangat luar biasa sekali. Oleh sebab itulah kita terus harus saling membangun. Saling kita mensupport satu dengan yang lain. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ya.
For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. Jadi kematian ini saudara, maut atau kematian datang karena satu orang manusia, yaitu Adam yang pertama. Adam yang pertama membawa kematian karena dia adalah yang membuat pelanggaran pertama, yang berdosa pertama, sehingga semua keturunannya jadi berdosa. Tapi Yesus yang datang sebagai the last Adam atau Adam kedua. Tes. Yesus yang datang sebagai the last Adam atau the second Adam, dia mengembalikan lagi rencana Tuhan dalam menciptakan manusia itu bagaimana, rusak dengan pemberontakan Adam atau ketidaktaatan Adam, sehingga seluruh keturunan juga menjadi orang-orang yang pemberontak, tidak taat, berdosa semua. Yesus mengembalikan lagi. Maka siapa dalam Kristus, dia adalah apa? The new creation, ciptaan baru. Nah, saudara dan saya adalah ciptaan baru. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, bukan karena kita setia, bukan karena kita taat, bukan karena kita berdoa, bukan karena kita melayani. No. Because the love of God. Gak ada yang bisa kita gain dari perbuatan kita, gak ada. Perbuatan kita hanya menimbulkan kejahatan semata. Kejadian pasal 6 jelas sekali. Allah pilu hatinya. Melihat manusia, kecenderungan hatinya hanya ingin melakukan kejahatan semata. Timbul dari hatinya kejahatan semata. Yesus datang untuk memulihkan kembali supaya manusia sama dengan citra gambar Allah itu sendiri. Penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebenaran, saudara. Baik hati, penuh kasih. Seperti itu, saudara. Seperti saudara dan saya sekarang. Amin. Haleluya. Nah, coba dong lihat kanan kiri dong. Wah, gambar Allah ada dalammu. Haleluya. Tuhan baik. Move on. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, lihat. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara dan saya hari ini, pagi ini ada persekutuan dengan Kristus. Mungkin tadinya kita juga tidak kenal dia. Tapi kembali lagi lihat. Allah melalui Kristus mencari yang terhilang. Dia datang bukan untuk orang benar. Dia datang untuk orang berdosa. Pada orang Farisi dia katakan, aku tidak mencari orang benar. Orang yang berdosa. Orang yang terikat. Orang yang terbelenggu. Orang yang dibawa pengaruh kuasa gelap. Orang yang tidak tahu kemana berjalan. Orang yang sudah kehilangan arah. Yesus datang untuk mereka. Yesus datang untuk saudara dan saya. Sehingga supaya dalam dia kita memperoleh keselamatan kita lagi, saudara. Dan ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Maka Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Lagi-lagi, siapa di antara pemimpin agama yang berani declare itu? Pemimpin umat agama apa saja. Itu loh jalannya. Kecuali Yesus, akulah jalan. Akulah kebenaran itu. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas sekali, saudara. Keselamatan kita sangat jelas sekali. Amin.
saya tambahkan ini aja. Masih sederetan panjang sekali saudara. Karena ini akan menjadi serial preaching. The impact of the resurrection to Christ himself. Impactnya apa? Dari akibat dia bangkit itu. Jadi yang sedang kita rayakan ini. Impactnya, dampaknya kepada Kristus sendiri apa? God has made Jesus both Lord and Christ. Saya nggak usah buka ayatnya. Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Dia dibangkitkan oleh Allah sendiri. Dan Tuhan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Kristus. Yang kedua, all authority in heaven and on earth has been given to him. See? Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Gak usah dibuka ayatnya, tahu sendiri. Matius 28 ayat 20. Ya. Markus 16 ayat 16. Ya. Saya nggak tuliskan di sini sudah. Nanti panjang nanti kalau buka-buka semua. Cuma intinya aja, summary-nya aja yang kita lihat. Jesus is our Savior who has destroyed death and brought life to us. Yesus juru selamat kita telah menghancurkan atau mematahkan atau mengalahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa kepada kita. Luar biasa saudara. Ini cuma sebagian aja yang saya tuliskan. He is our intercessor. Dia menjadi perantara, pembela kita. Saudara tahu dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan Yesus masih berdoa bagi kita. He is our intercessor. Dia berdoa supaya kita tetap mengikuti jalannya. Dalam Yohanes 17 sebelum dia saat terakhir sebelum dia disalibkan juga dia juga berdoa, Bapa, Engkau yang memberikan mereka kepada aku. Aku berdoa, janganlah mereka Engkau ambil, tapi biarlah mereka tetap ada dalam dunia untuk memberitakan namamu, memberitakan kemuliaanmu. Dan aku berdoa supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau dan aku adalah satu. Dan apabila mereka satu, maka kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus akan datang masuk di tengah-tengah kesatuan umat Tuhan. Dahsyat saudara, luar biasa. Makanya kalau umat Tuhan bersatu, jangan banyak-banyak aja. 2 orang aja dikatakan, 2-3 orang bersatu dalam namaku. Mintalah apa saja, akan aku berikan. Ini bicara tentang kesepakatan. Kesatuan hati. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang satu. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Nggak bisa dipisah-pisah. Satu. Dan Yesus berdoa, dia ingin supaya ketiga pribadi Allah itu hidup di dalam kita. Hidup dalam saudara. Sehingga waktu dia hidup dalam kita, maka yang terproduce dari kita, yang keluar dari kita adalah sifat-sifat karakter daripada Allah itu sendiri. Buah-buah roh akan keluar dari kita. Yang ada dalam kita akhirnya apa? Yang dilihat hanyalah Kristus. Amin. Dan benar Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maka dikatakan, matikanlah segala kedagingan. Matikanlah segala keinginan-keinginan daging yang ada dalam dirimu. Karena itu akan membawa kepada kebinasaan. Tapi biarlah kita selalu hidup di dalam Dia. Ingat akan pengorbanannya. Ingat bahwa hari ini kita merayakan the resurrection day, kebangkitan Kristus. Dan kebangkitannya merupakan kemenangan bagi kita. Amin. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan kita. Tidak bisa diganggu-gugat saudara. Sayang kita perlu declare ini di depan kuasa-kuasa dan penguasa-penguasa. Nggak ada yang perlu kita takuti lagi. Karena kematian Kristus dan kebangkitannya memporak-porandakan struktur kerajaan Allah, kerajaan setan. Sehingga melalui kebangkitan Kristus, kita menjadi pemenang-pemenang di dalam Dia. Kita bukan orang-orang kalah lagi, tapi pemenang-pemenang di dalam Kristus. Amin. Amin. Kita akan lanjutkan nanti next time. Oke. Saya undang singer, musician untuk bisa maju.
cukup sebab Dia hidup. Mari bangkit berdiri, saudara. Imani saudara, sebab Dia hidup. Karena Dia hidup, ada masa depan kita, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Engkau hidup Tuhan. Engkau hidup. Engkau tidak ada dalam kubur lagi. Engkau bangkit. Kebangkitanmu merupakan kemenangan bagi kami, Tuhan. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti musik mengalun dengan pelan. Saudara, hadapkan dirimu kepada Dia. Ingat saudara, satu kali setiap kita akan menghadapi kubur. Yesus yang waktu itu datang sebagai manusia, Dia juga harus mati. Karena memang tubuh jasmani kita tidak akan mewarisi kerajaan Allah karena dosa. Yesus sebagai yang sulung, the first fruit, Dia sudah membuktikan bahwa kuasa kematian, kuasa maut telah dikalahkan. Oleh sebab itu jangan pernah takut dalam hidupmu, karena takut bukan dari Tuhan. Come on. Takut, khawatir dalam hal apapun juga, itu bukan dari Tuhan. Roh Kudus tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan kita. Roh yang membangkitkan kasih dan penguasaan diri dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian, saudara. Seperti yang Dia janjikan, aku kirimkan kepadamu seorang parakletos, seorang penolong yang tidak subordinate, yang tidak dibawa Kristus, yang sejajar dengan Dia, yaitu Roh Kudus, untuk tinggal dalam kita, untuk menyertai kita, untuk menuntun kita hidup dalam kebenaran-kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
Memang setiap kita punya free will. Halo, kita punya free will. Kita bebas. Kita mau ikuti perintahnya atau tidak, itu terserah kita masing-masing. Cuman pagi hari ini saya ingin mengingatkan saja bahwa apa yang dilakukan Kristus sampai di atas kayu salib, semuanya untuk menanggung kejahatan kita, pelanggaran kita, kebejatan kita, dosa-dosa kita. Karena tidak ada satu manusia pun, kata Alkitab, yang sempurna. Semua manusia berdosa dan upah dosa adalah maut, kematian kekal. Dan Yesus sudah menanggung itu semua. Dia sudah mati untuk setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Ingat itu Bapak Ibu Saudara. Pagi ini Roh Kudus kuat sekali hadir di tengah-tengah kita, mengingatkan kita. Kalau dia hadir, dia selalu akan mengingatkan tentang dosa. Dan ingat bahwa itu sudah dipikul oleh Yesus, dibawanya sampai ke atas kayu salib. Dia yang mestinya tidak perlu menanggung itu, tapi dia harus menanggungnya demi kita, demi kasihnya kepada kita. Oleh sebab itu, di hari yang luar biasa ini, di hari di mana kita sedang merayakan hari kebangkitannya, biarlah ini terus akan terpatri dalam hati kita, bahwa kita tadinya adalah orang-orang berdosa, tapi karena Kristus kita dibenarkan, kita diampuni, kita ditebus, kita dijadikan menjadi ciptaan yang baru. Supaya yang hidup dalam kita bukannya kedagingan kita lagi, tapi Kristus yang hidup menguasai hati dan pikiran kita. Sungguh luar biasa Tuhan. Sungguh tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu. Kami harus banyak belajar tentang Engkau. Lord, I come to you. Let my heart be changed and renewed. This is our prayer, Lord. Lord, that we will come to you. Let our hearts be changed and renewed, Lord. We come to your presence this morning. We humble ourselves before you, Father. Lord, I come to you. My heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, Lord. Surround me, bring me near, draw me to your side, and as the winds I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, Lord.
Let your arms surround me. Bring me near, draw me to your side. And then I will I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me up by the power of love. Yes, Lord. Hamba sudah selesai, Tuhan. Marilah Engkau Roh Kudus yang terus berbicara ke dalam hati setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Kami sadar tanpa Engkau kami tidak akan bisa berbuat apa-apa, Tuhan. But the power of your love is within us. Ada dalam setiap kami, Tuhan. Karena kasih-Mu yang sudah menarik kami, membawa kami pada pagi hari ini, Tuhan. Bukan kebetulan kami ada pada pagi hari ini, tapi semua karena kasih-Mu. Engkau yang memulai mengasihi kami lebih dulu. Sebab kasih itu bukan kami yang mengasihi Engkau, tapi yang Engkau mengasihi kami, Tuhan. Mari selidikilah setiap hati kami pada pagi hari ini, Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekeliruan kami, Bapa. Ketidakmengertian kami, kedegilan hati kami, kekerasan hati kami, keselfisan, keegoisan kami, Tuhan. Supaya jangan sampai sia-sia apa yang sudah Engkau korbankan bagi dosa-dosa kami. Saat ini kami merayakan hari kebangkitan-Mu, hari yang sangat besar, di mana membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan itu sendiri, yang layak dan pantas untuk disembah, dihormati dan diagungkan. Shikutaya Ramashata, Shikataya Ramakapahushitu Rapakaya Ramashata. Jesus, Jesus, we open our hearts to you, Lord. We open our hearts to you this morning, Lord. Before we leave this building, Father, bless all of your people, Lord. Bless all of your people, Father. Raise up your hand, church. Anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, angkat tanganmu kepada Dia. Katakan haleluya. Praise you, Lord. We glorify you, Lord. Open your heart. Haleluya. Nyanyi dengan sungguh-sungguh, saudara. Keluar dari dasar lubuk yang paling dalam, sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita. Kristus sudah bangkit. Church, Kristus sudah bangkit. Karena Kristus bangkit, ada kehidupan dalammu. Ada kehidupan. There is life in you.
Jesus. Mari hidupkan dalam dirimu saudara. Segala roh-roh yang tertidur, bangkit, bangkit. In the name of Jesus, rise up, rise up, rise up. Oh, hallelujah, Jesus. Shikaya lama lama shita lama gaya lama lama shita. Suara haleluya. Oh sikaya lama sikaya lama. Just open your heart. Jangan sia-siakan kesempatan pagi ini saudara. Sebelum tinggalkan tempat ini, mari undang dia. Roh kebangkitan itu, roh kehidupan itu masuk memenuhimu, menghidupkan segala hal-hal yang selama ini malas mungkin, yang selama ini mengarahkan kepada hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Bangkit. Shikaya lama shikataya lama lama shata. Shikaya rama kasuta rama kasut. Jesus. Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Saya undang Ibu Jenny untuk bisa berdoa. Haleluya, yes Tuhan. Haleluya, rasyikalala rasyiki Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala Tuhan pengorbananmu Tuhan di atas kayu salib ya Tuhan. Untuk semua dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan inilah kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau kubur Tuhan semua Tuhan yang tidak benar dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan tinggalkan Tuhan semua Tuhan yang buruk ya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau berlari-lari Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan Kau pakai Tuhan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Semakin hari Tuhan semakin dahsyat Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai Tuhan setiap kami Tuhan untuk bisa menjadi alat-alat-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Supaya kami bukan suam-suam kuku lagi Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Roh-Mu itu Tuhan, roh yang membangkitkan Tuhan, roh yang hidup itu Tuhan, roh yang bergerak Tuhan dalam hidup kami Tuhan, yang akan terus Tuhan ada dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Haleluya rasyikalala ya rasyiki Tuhan. Tuhan kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami hidupkan Tuhan semua Tuhan rencana-Mu Tuhan. Biarlah jadi Tuhan dalam hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang bergerak, Kau yang berkarya, Kau yang Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami ya Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kesalahan kami Tuhan. Kami mau berjalan maju ke depan Tuhan. Kami mau Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang selalu Tuhan menegur kami Tuhan. Supaya kami semakin hari semakin dekat kepada Engkau. Supaya kami semakin hari semakin baik di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tidak mampu Tuhan berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. We need you Lord. We need you Lord. We need you Lord. We need you Lord in our life Tuhan.
Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Karena hidup kami sia-sia Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Karena hidup kami Tuhan adalah sia-sia di dalam Engkau ya Tuhan. Hidup kami Tuhan hanya bergantung kepada Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah kami Tuhan. Pakailah Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Pakailah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami mungkin tidak mampu Tuhan, tapi kami tahu kekuatan yang daripada-Mu Tuhan ada dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa dalam hidup setiap kami Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan. Tidak ada satupun kuasa apapun yang sanggup Tuhan menjamah kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bilur-bilur-Mu Tuhan telah menebus dosa kami. Karena kami tahu hidup kami telah ditebus di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan, Om Yongki Tuhan beserta keluarganya ya Tuhan. Kau berkati, Kau urapi dia Tuhan, semakin hari semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Kau pakai dia Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu Tuhan Kau nyatakan Tuhan di dalam hidupnya ya Tuhan. Biarlah Kau berikan hati ya Tuhan untuk terus melayani Engkau Tuhan. Kau pakai dia Tuhan dengan urapan-Mu yang maha tinggi ya Tuhan. Berkati keluarga dan anak-anak ya Tuhan, supaya semuanya Tuhan bisa membawa Tuhan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati Tuhan para anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai mereka Tuhan, semakin hari semakin dahsyat, semakin luar biasa, supaya Tuhan kami bisa memberikan yang terbaik Tuhan. Hanya yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau memberikan Tuhan apa yang menjadi bagian-Mu ya Tuhan. Kau berkati tangan-tangan setiap kami Tuhan. Kau berkati Tuhan supaya apa ya Tuhan yang kami berikan Tuhan bisa menjadi dupa yang berbau harum Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membalas Tuhan segala kebaikan-Mu Tuhan. Inilah Tuhan apa yang kami bisa berikan Tuhan. Kami mau berikan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita, dengan hati yang gembira. Karena kami tahu Tuhan, hidup ini Tuhan adalah kemurahan yang daripada-Mu Tuhan. Karena kami tidak tahu Tuhan kapan Tuhan waktunya Tuhan kami akan bertemu dengan Engkau Tuhan. Kau pakai Tuhan tangan-tangan kami Tuhan. Apa yang kami miliki Tuhan, semuanya Tuhan hanyalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya kita katakan amin.
right, good morning, church. How are we all doing this morning? Good? That's good. Happy Easter, everyone. What a beautiful day it is to be in church, to praise and worship the living God. Amen. We have a special performance as promised on Friday by the small Sunday school class. So if everyone can just clap along, sing along, make them feel welcome, please. Get them to support. And come on, everyone, make them feel welcome, please. God's not dead, no, He is alive. God's not dead, no, He is alive. God's not dead, no, He is alive. I feel Him all over me. God's not dead, no, He is alive. God's not dead, no, He is alive. God's not dead, no, He is alive. I feel Him all over me. I feel Him in my hands, I feel Him in my feet, I feel Him in the church, I feel Him on the street, I feel Him in the air, I feel Him everywhere, I feel Him all over me. No, 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 God's not dead, no, He is alive. God's not dead, no, He is alive. God's not dead, no, He is alive. I feel Him all over me. I feel Him in my hands, I feel Him in my feet, I feel Him in the church, I feel Him on the street, I feel Him in the air, I feel Him everywhere, I feel Him all over me. No, 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 God's not dead, no, He is alive. God's not dead, no, He is alive. God's not dead, no, He is alive. I feel Him all over me. I feel Him all over me. I feel Him all over me. thank you, Sunday school kids. You want to take a bow together? Oh. Good boy. Good job, guys. Well done. Everyone loved that performance? Awesome. I just want to thank the Sunday school teachers as well. We've been practicing that over the past few months. So thank you, Sunday school teachers. We appreciate you. And yeah, happy Easter, everyone. We'll pass it back to Appa to close. Thank you. Thank you. Happy Resurrection Day. Kita makin berdiri, Pak Wir. Celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Sing with joy. Come on, everyone, sing with joy. Celebrate Jesus, celebrate, because He is risen. You're not dead anymore. He's risen. Yes. Oh. Celebrate.
Yesus, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan. Mari rayakan. Marilah rayakan. Mari rayakan. Marilah rayakan. Sekali lagi mari rayakan. Marilah rayakan Bersama-sama. kebangkitan Tuhan kita. Berikan kemuliaan yang paling meriah. He is alive. He's raised up. Dia bangkit. Dia hidup. Lord of Lords and King of Kings. The creator of heaven and earth. Lord, this is our declaration. Father, how great you are. How lovely you are. How graciously you are, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Kebangkitan-Mu merupakan kehidupan yang baru bagi kami. Kematian-Mu untuk dosa-dosa kami, Tuhan, mengingatkan kami akan semua kasih-Mu. Oleh sebab itu, kalau sebentar anak-anak-Mu pulang, mereka boleh membawa kemenangan yang daripada-Mu, Tuhan. Segala kuasa sudah dipatahkan lewat kuasa salib-Mu, Tuhan. Bukan kami hebat, tapi Engkau yang memang dahsyat luar biasa. The King of Universe. Luar biasa Engkau, Tuhan. Biarlah setiap kami boleh merasakan bahwa Engkau memang dahsyat dan luar biasa. Kalau bukan karena Engkau, kami tidak mungkin ada saat ini, Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu sebentar boleh pulang, membawa kemenangan dan segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Khususnya berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami juga ingat akan saudara kami. Ada banyak keluarga yang sedang holiday. Kemana saja mereka pergi, Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, Tuhan melindungi mereka semua. Dan biarlah mereka juga boleh menikmati semua kebaikan Tuhan.
Minggu depan pertemukan kami kembali dengan suasana yang lebih indah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, kita angkat tangan kita. Ingat, the love of God is in you. Kasih Allah ada dalammu saudara. Dia begitu mengasihimu, sudah terbukti melalui karya salib itu. Ketika kita masih berdosa, ketika masih kita ada dalam kegelapan, Dia cari kita, Dia selamatkan kita, Dia jadikan kita menjadi ciptaan yang baru, supaya dalam Dia kita menerima kehidupan itu. Oleh sebab itu, seperti yang dikatakan, apabila engkau tetap setia melakukan setiap perintah firman yang aku sampaikan kepadamu, Allah katakan, kemana saja engkau pergi, di mana saja engkau berada, ingat, aku akan menyertaimu, aku akan melindungimu, dan aku akan memberkatimu, supaya engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan, kami ada di tengah bangsa-bangsa. Bukankah itu firman bagi kami semua? Oleh sebab itu jangan sampai kami kehilangan arah Tuhan. Biarlah melalui hari yang sedang kami rayakan, hari kebangkitan-Mu ini, setiap kami semakin fokus bahwa Engkau membawa kami dari jauh dari negara kami ke negara yang asing bagi kami. Karena Engkau punya rencana yang khusus bagi kami, bagi anak-anak kami, generasi-generasi kami, supaya kami boleh menjadi berkat. Terima kasih. Sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita tinggalkan sebentar tempat ini. Kita pulang ke rumah masing-masing atau kemana saja kita mau pergi. Bawalah bersamamu segala apa yang dijanjikan oleh Allah Bapa. Berkat-berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan mempersatukan kita, yang akan terus mengajar kita, menuntun, memimpin kita, dan memprotek kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menyebut kita semua. Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, diberkatilah dalam setiap kesehatanmu, diberkatilah dalam setiap rumah tanggamu, diberkatilah dalam pekerjaanmu, diberkatilah dalam setiap bisnismu, diberkatilah your financial, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, dan apa saja yang kau kerjakan berhasil dan berkemuliaan nama sama-sama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati kita semua. Sampai berjumpa minggu depan masih di tempat ini saudara. Tapi bulan Mei 2 minggu lagi kita akan di Mordil. God bless.